Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di majelis salat Jumat yang penuh berkah ini. Keberadaan kita di sini tidak terlepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala dan nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa kita sampaikan, karena beliaulah sosok yang mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat rezeki dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Di antara wujud syukur yang telah diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan saling membantu dalam kebaikan sebagai nilai-nilai penting dalam ajaran Islam. Rasulullah memberikan banyak pelajaran tentang solidaritas, tolong-menolong, dan kasih sayang antar sesama muslim. Dalam kebersamaan dan saling membantu itulah umat Islam dapat memperkuat tali persaudaraan dan menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera. Mari kita juga menguatkan prinsip hidup kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya, seperti sifat kikir, tidak mau membantu orang lain, atau tidak gemar bersedekah. Perbuatan kikir atau bakhil merupakan perilaku yang tidak baik, karena kekikiran yang dilakukan justru nanti di yaumil qiyamah akan dikalungkan kepada kita sebagai amal keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Justru sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir itu. Maka Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi.
Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk saling berbagi. Karena dengan berbagi maka hidup akan menjadi bahagia dan berkah. Hal ini penting kita renungi sebagai motivasi kita agar kita senantiasa bisa menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain dengan rezeki yang dianugerahkan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah bersabda, khairun nas anfusahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbagi rezeki, kita juga akan bisa menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pastinya akan terjadi sebuah transaksi saling memberi dan menerima. Bagi kita yang memberi, mudah-mudahan ini sebagai sedekah kita, sebagai infak kita, atau bahkan sebagai zakat kita kepada yang lainnya. Minimal pemberian itu dalam bentuk harta, atau juga bisa pemberian dalam bentuk senyuman, atau juga dalam bentuk menjawab salam, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling berinteraksi, membantu, khususnya kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita. Membantu dengan cara berbagi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima saja, namun orang yang memberi dengan ikhlas juga akan merasa bahagia. Selain mendapatkan kebahagiaan, orang yang memberi pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Jadi apabila kehidupan kita ingin ditolong oleh Allah, maka caranya adalah agar kita menjadi orang yang gemar menolong tetangga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan kita. Selain akan mendatangkan kebahagiaan, berbagi juga akan mendatangkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Keberkahan bisa terlihat dari 3 hal. Yang pertama adalah sedikit namun manfaat dan dampaknya lebih banyak. Seperti makanan yang seharusnya hanya cukup dimakan 3 orang, namun karena ada keberkahan di dalamnya, maka makanan itu bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Kedua kalinya, berkah itu memang sesuatu yang masih misteri. Dan kita baru mengetahui dan merasakan berkahnya setelah kita mengalami atau mendapatkan manfaat, kebaikan dari amal perbuatan kita. Misalkan berkah ilmu, bisa dirasakan saat kita mengajarkannya kepada orang lain. Pada saat belajar kita mungkin kesulitan, tapi pada saat kita mengajarkan, justru kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ajaran Islam sering disebut orang itu memiliki ilmu laduni. Itu dalam pengertian mereka paham karena memang atas petunjuk dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu mengalirnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan karena imbas kebaikan yang kita perbuat. Seperti saat kita sedekah 1.000 rupiah. Apabila dengan ikhlas, maka pada hakikatnya Allah sedang mengalirkan rezeki yang berlipat ganda dari sedekah yang kita lakukan. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah Rasulullah. Pengemis itu berkata, saya pengemis ingin meminta sedekah dari Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, berikan baju itu kepada pengemis itu.
Sayyidah Aisyah pun melaksanakan perintah Nabi dengan hati yang sangat gembira. Pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang-orang di pasar. Siapa yang mau membeli baju Rasulullah? Siapa yang mau membeli baju Rasulullah? Maka dengan cepat berkumpullah orang-orang dan semua ingin membelinya. Kemudian ada seorang kaya, namun orang itu buta, yang mendengar seruan tersebut atau pengumuman tersebut. Lalu orang kaya yang buta ini menyuruh budaknya agar membelinya dengan harga berapapun yang diminta oleh pengemis itu. Dan ia berkata kepada budaknya, jika kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu akan saya merdekakan. Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya, dan kemudian diserahkanlah baju itu pada tuannya yang buta. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, ya Rabb, dengan hak Rasulullah, berkat baju yang suci ini, kembalikanlah pandanganku. Kemudian Masya Allah, apa yang terjadi? Dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Keesokan harinya ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, wahai Rasulullah, saat ini pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan baju Anda sebagai hadiah dariku. Sebelumnya orang itu menceritakan kejadiannya sehingga Rasulullah pun tertawa hingga banyak tampak gigi gerahamnya. Padahal biasanya Rasul jarang sekali tertawa seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, perhatikanlah baju itu wahai Aisyah, dengan izin dan berkahnya, berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, ia telah mengkayakan orang yang miskin, yaitu budak tadi. Dan kemudian ia juga menyembuhkan orang yang buta dan memerdekakan budak dan kembali lagi kepada kita. Jadi ini adalah manfaat, hikmah dan nilai sebuah sedekah di mana sedekah itu ternyata bisa menghasilkan kebahagiaan dan menghasilkan keberkahan. Masyiral muslimin rahimakumullah, perumpamaan sedekah yang kita lakukan adalah seperti saat kita menanam satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya membuahkan 100 biji. Maka jika dihitung matematika dengan sedekah 1.000 rupiah, kita akan panen dan mendapatkan 700.000 rupiah. Tidak berhenti sampai di situ. Jika Allah menghendaki, ia masih akan melipat gandakan angka 700.000 lagi kepada orang-orang yang dia kehendaki. Sedekah memang bermanfaat dan sedekah bisa menghasilkan kebahagiaan sekaligus berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Demikianlah beberapa hal yang perlu kita pahami, kita renungi, dan juga kita jadikan introspeksi diri agar kita bisa saling bantu-membantu, saling berbagi dengan yang lainnya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Apabila kita dalam keadaan lapang, kita bersedekah lebih banyak. Dalam keadaan sedikit pun atau sempit pun kita bisa bersedekah. Namun sedekah yang lebih baik adalah sedekah yang ikhlas. Karena dengan sedekah
bisa mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan di dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa dikaruniai rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusan-urusan kehidupan kita, disehatkan semua anggota keluarga kita, lingkungan kita, sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lingkungan yang senantiasa dalam keberkahan, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fa ya qaujal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ikhtiram. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.